Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan beberapa poin yang kemarin sudah dibagikan oleh Bapak dosen kita, dan hari ini saya akan menjelaskannya. Baik, adapun yang akan kita jelaskan adalah yang berkenaan dengan kontrol unit, kemudian ada aritmatika logik unit, ada register, dan juga ada sistem BOS, CPU. Seperti yang kalian ketahui bahwa CPU merupakan kepanjangan dari Central Processing Unit, dan pastinya kalian sudah pernah melihat CPU itu sendiri. Jadi kalau pada dasarnya CPU ini adalah sebuah perangkat keras dari komputer yang memiliki fungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Jadi CPU ini salah satu perangkat keras dan juga merupakan bagian dari komputer yang tugasnya yaitu menerima dan juga melaksanakan perintah. Kemudian selain daripada itu, CPU ini memiliki banyak sekali fungsi yang tentunya dia bisa mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan juga alat output. Kemudian dia memiliki tugas dan wewenang untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Kemudian CPU itu bertugas untuk mengambil data dari memori utama, kemudian diproses, dan juga CPU bertindak untuk mengirimkan instruksi ke aritmatika logik unit jika ada perhitungan aritmatika. Nah, nanti untuk perhitungan aritmatika ini nanti ada pembahasan tersendiri di bagian aritmatika logik unit. Kemudian selanjutnya ada yang mengatakan bahwa CPU adalah otak dari komputer. Nah, banyak yang berpendapat CPU itu adalah otak dari komputer. Kenapa sih dikatakan otak dari komputer? Karena pada dasarnya tanpa adanya CPU, komputer itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi CPU ini memiliki fungsi untuk menjalankan program yang telah disimpan dalam memori utama. Misalnya dalam mengambil instruksi, kemudian menguji instruksi dan mengeksekusinya sesuai alur perintah yang sudah di input. Kemudian selanjutnya CPU itu memiliki komponen di dalamnya yang harus teman-teman ketahui bahwa CPU itu mungkin kalian lihat hanya sebagai satu alat, tetapi pada dasarnya di dalamnya itu tersusun atas beberapa komponen. Jadi komponen yang pertama itu ada control unit, yaitu sebagai pengendali yang mengontrol gitu. Kemudian yang kedua, dia ada aritmatika dan juga logik unit. Yang ketiga itu ada register. Kemudian selanjutnya itu ada sistem bus, yaitu jalurnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagian pertama, yaitu berkenaan dengan kontrol unit. Jadi kontrol unit bertugas untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Nah, selanjutnya, pada dasarnya inti dari kontrol unit itu adalah mengatur kapan alat input akan menerima data dan juga kapan data itu diolah dan kapan data itu ditampilkan oleh alat output.
Nah, kemudian selanjutnya ini ada gambar singkat, bukan gambar singkat ya, tapi secara sederhananya bagian dari control unit yang bisa kalian lihat. Kemudian di sini dibagi dua. Yang pertama ada bagian input control unit seperti yang terlihat pada anak panahnya, dan yang selanjutnya itu ada output control unit. Nah, di bagian input control unit ini yang pertama itu ada clock atau pewaktu. Jadi clock atau pewaktu ini adalah cara control unit ini dalam menjaga waktunya. Jadi control unit menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Jadi pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. Maksudnya di sini adalah ketika kontrol unit ataupun CPU ini berjalan mengikuti setiap instruksi yang ada, tidak mungkin setiap instruksi itu dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Makanya adalah clock atau pewaktu ini. Jadi dia yang mengatur bahwa instruksi ini, setiap instruksi yang masuk itu akan diurutkan mungkin. Jadi clock ini bertugas untuk mengatur waktu yang ada sesuai instruksi yang dimasukkan. Kemudian selanjutnya itu ada register instruksi. Jadi register instruksi ini adalah opcode instruksi. Jadi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut dengan flag. Jadi flag ini untuk teman-teman ketahui bahwa flag ini diperlukan oleh control unit untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Jadi dia ini untuk menentukan status prosesor itu seperti apa dan juga hasil proses ALU sebelumnya. Jadi proses yang dilakukan oleh Arithmetic Logic Unit pada waktu sebelumnya gitu. Kemudian selanjutnya itu ada sinyal control bus seperti yang teman-teman lihat di gambar. Itu ada sinyal control bus. Jadi sinyal control bus ini adalah sinyal untuk mengontrol bus. Adalah bagian bus kontrol yang memberikan sinyal-sinyal ke unit kontrol. Jadi seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement gitu. Jadi selanjutnya itu ada bagian output control unit atau bagian keluarannya. Nah, kalau bagian keluarannya ini yang pertama ada sinyal kontrol di dalam prosesor. Jadi kalau untuk sinyal kontrol di dalam prosesor ini terdiri dari dua macam, teman-teman. Jadi sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi-fungsi ALU tertentu. Jadi itu fungsi dari sinyal kontrol yang berada di dalam prosesor. Kemudian ada sinyal kontrol bagi bus. Oke, ada sinyal kontrol bagi bus. Jadi sinyal ini juga terdiri dari dua macam. Namun sinyal kontrol ada sinyal kontrol bagi memori dan juga sinyal kontrol bagi modul-modul. Selanjutnya yang bagian kedua kita akan membahas tentang Arithmetic Logic Unit. Jadi ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Jadi ALU ini sering disebut sebagai machine language atau bahasa mesin, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Jadi ALU ini terdiri dari dua bagian, teman-teman, yaitu ada aritmatika dan juga ada unit logika boolean yang masing-masing memiliki tugas tertentu.
Nah, jadi ALU ini bekerja sama dengan memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU ini disimpan ke dalam memori. Nah, untuk teman-teman ketahui bahwa perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi, atau bisa disebut dengan opcode, dan data yang diolah disebut dengan operan. Jadi ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner atau biasa disebut dengan two's complement. Jadi ALU mendapat data dari register. Kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU atau Arithmetica Logic Unit. Kemudian seperti yang kita bahas tadi bahwa ALU itu memiliki dua bahasa mesin. Maksud saya terdiri dari dua bagian, yaitu ada aritmatika dan juga ada logika. Jadi kalau aritmatika itu berkenaan dengan penjumlahan dan pengurangan, ingat maksudnya di sini ALU adalah menjalankan fungsi-fungsi yang berkenaan dengan aritmatika dan juga unit logika boolean. Jadi kalau aritmatika untuk teman-teman ketahui bahwa dia ini berkenaan dengan penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan logika berkenaan dengan logika AND dan juga OR, sehingga membentuk gerbang-gerbang logika lainnya. Jadi, Arithmetica Logic Unit itu merupakan unit penalaran secara logik. Nah, selanjutnya tugas utama dari ALU. Tugas utama dari ALU itu adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika dan logika yang sesuai dengan instruksi program. Sedangkan sirkuit yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika dan juga logika itu disebut dengan adder. Jadi adder itu ada yang disebut dengan full adder dan juga ada half adder. Nah, selanjutnya tugas lain dari ALU. Kalau tugas lain dari ALU ini adalah merupakan yaitu tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai instruksi program. Jadi operasi logika hanya memiliki dua perbandingan atau dua buah elemen logika melalui operator logika. Jadi seperti yang teman ketahui sebelumnya, tadi saya udah bahas sedikit bahwa ALU itu ada dua, dia menggunakan aritmatika dan juga menggunakan logika boolean. Jadi kalau untuk logika boolean ini pada dasarnya komputer itu menggunakan two's complement, yaitu hanya ada dua kondisi, dan di mana dua kondisi ini hanya digunakan oleh bilangan biner, adapun 1 dan juga 0. Jadi kalau untuk operator logikanya pastinya hanya ada dua kondisi juga. Jadi yang pertama sama dengan ini hanya ada dua kondisi. Contohnya misalnya 1 itu sama dengan 1 atau nilai A itu sama dengan nilai B. Itulah maksud dari operator logika ini. Jadi hanya ada dua kondisi. Kemudian selanjutnya tidak sama dengan, kemudian kurang dari, misalnya 1 kurang dari 2. Nah, hanya ada dua kondisi di sini teman-teman. Makanya kita harus benar-benar paham bahasa komputer itu seperti apa. Kemudian ada kurang atau sama dengan dari. Selanjutnya ada lebih besar dari.
dan lebih besar atau sama dengan dari. Selanjutnya di bagian ketiga, register. Jadi, register itu merupakan media penyimpanan internal kecil CPU yang digunakan saat proses pengolahan data sedang berlangsung. Jadi, memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Nah, kemudian mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah flip-flop. Jadi, sebuah flip-flop adalah sel memori 1 bit. Jadi, flip-flop itu memiliki memori senilai 1 bit yang dapat digunakan untuk menyimpan data digital. Cuman 1 bit yang dimiliki oleh flip-flop. Satu flip-flop yaitu 1 bit. Kemudian, untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dalam hal jumlah bit, kita harus menggunakan sekelompok flip-flop. Maka register adalah kumpulan dari beberapa rangkaian flip-flop yang mampu menyimpan data binary dalam jumlah banyak secara serentak. Jadi teman-teman, register itu apa? Jadi register itu adalah sekumpulan flip-flop yang mampu menyimpan data binary dalam jumlah banyak secara serentak. Nah, ada secara gambaran luasnya. Ini yang pertama ada register n bit, itu sama dengan n flip-flop. Jadi maksudnya di sini adalah berapapun nilai registernya itu, segitu pula nilai flip-flopnya. Jadi contohnya registernya itu ada 4 bit, maka flip-flop yang dibutuhkan adalah sebanyak 4 flip-flop. Register juga dapat menggeser shift dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Data binar dalam register dapat dipindahkan dari satu flip-flop ke flip-flop berikutnya. Register yang memungkinkan transfer data tersebut disebut sebagai register geser atau shift register. Jadi selanjutnya ini, contoh pada layar kalkulator biasanya menampilkan angka sesuai dari tombol yang ditekan. Angka ditampilkan dari digit paling kanan. Ingat, digit paling kanan. Kalau kalian belum bisa menggambarkan di mana letak digit kalkulator, ketika kalian misalnya mengetikkan angka pertama, pasti diletakkan di bagian kanan terdahulu. Jika kalian tidak memiliki gambaran, saya sudah menyediakan contohnya. Di situ ada gambar sebuah kalkulator yang dimana digitnya itu ada atau berada di posisi sebelah kanan, paling kanan digit terendah. Ingat, digit terendah itu berada di paling kanan. Kemudian semakin tinggi digitnya itu, dia akan bergeser ke kiri. Jadi pergeseran dari kanan ke kiri ini disebut dengan transfer data. Dalam sistem digital, pengiriman sebuah deret data bit dilakukan bisa secara serial dan juga paralel. Jadi pada dasarnya perpindahan data pada register geser dilakukan secara serial. Ada beberapa macam pergeseran register. Di antaranya ada register geser kiri atau bisa disebut dengan shift left register, dan juga ada register geser kanan atau shift right register. Kemudian ada register geser melingkar atau shift around register. Kemudian selanjutnya, untuk teman-teman ketahui ini, register itu tidak bisa lepas dari yang namanya mikroprosesor. Ingat, tidak bisa lepas dari yang namanya prosesor.
Nah, untuk mikroprosesor ini merupakan, untuk teman-teman yang belum tahu mungkin ya, atau yang sudah tahu, sekedar saya ingin menjelaskan bahwa mikroprosesor ini adalah sebutan lain dari kata lainnya dari Central Processing Unit. Nah, kalau Central Processing Unit ini adalah singkatan dari atau kepanjangan dari CPU, teman-teman. Nah, jadi register itu tidak bisa lepas dari yang namanya prosesor atau tidak bisa lepas dari yang namanya CPU. Jadi setiap CPU ini memiliki register. Sebab pada mikroprosesor itu terdapat register yang berfungsi untuk menyimpan sementara hasil dari tahapan operasi aritmatika dan logika pada mikroprosesor. Jadi, prosesor ini bertindak sebagai mesin pemroses, tetapi tidak berfungsi sebagai pengingat. Ingat bahwa prosesor hanya bertindak sebagai mesin pemroses, tetapi dia tidak berfungsi sebagai pengingat. Jadi, fungsi pengingat ini ditangani oleh komponen lain, yaitu memori. Selanjutnya, register yang terdapat pada mikroprosesor Intel terdiri dari beberapa ya. Jadi di sini saya mengambil contoh salah satu register yang terdapat pada mikroprosesor Intel. Jadi yang pertama itu ada General Purpose Register atau register serbaguna. Register serbaguna. Jadi General Purpose Register ini dia sebenarnya terdiri dari 4 register juga yang mempunyai kemampuan 16 bit dan dapat dibagi menjadi register low and high bits yang masing-masing berkemampuan 8 bit. Itu hebatnya. Nah, yang kedua ini ada pointer register atau register pointer. Dia ini bertugas untuk menyimpan offset dari relative address. Jadi setiap register ini dia memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian selanjutnya itu ada index register. Itu dia terdiri dari 2 register, yaitu register DI dan SI, di mana kedua register ini merupakan register yang dipakai untuk melakukan operasi string. Jadi teman-teman, bahwa index register ini dia ini bertugas untuk melakukan operasi yang berkenaan dengan operasi stringnya. Nah, kedua operasi ini sering digunakan untuk menulis dan juga membaca ke atau dari memori. Jadi ke memori atau dari memorinya itu sendiri. Selanjutnya itu ada segment register. Nah, kalau untuk segment register ini dia berfungsi untuk membuat alamat memori untuk data yang akan disimpan di dalam register ya. Jadi sehingga ketika kita ingin mencari, maka kita dimudahkan dalam melakukan pencarian dan pengaksesan data. Misalnya dalam mode operasi nyata, register segmen berada dalam posisi pengoperasian mode perlindungan. Misalnya gini nih. Jadi sehingga misalnya gini, kita memiliki sebuah data dan kita menyimpannya. Jadi data yang akan kita simpan itu akan benar-benar terlindungi. Selanjutnya itu ada flag register. Jadi kalau untuk flag register ini dia memiliki komposisi register sebanyak 16 bit dengan ketentuan seperti yang lainnya, di mana komposisi bitnya ini dia dapat mengecek apakah sesuatu dapat berfungsi atau tidak. Jadi itulah tugas dari adanya flag register ini. Nah, selanjutnya yang keempat itu bagian dari CPU itu ada yang namanya sistem bus. Nah, sistem bus
CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU atau Arithmetical Logic Unit, Control Unit, register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya. Jadi seperti memori utama, piranti masukan, ataupun keluaran. Jadi maksud dari sistem bus ini adalah dia bertugas untuk mengkoneksikan komponen yang internal dan juga eksternal. Komponen internal misalnya ada komponen internal CPU, misalnya ada control unit, ada arithmetical logic unit. Nanti akan dihubungkan dengan bus-bus eksternal. Misalnya contohnya itu seperti memori utama, piranti, dan lainnya. Jadi pada intinya itu pada hakikatnya sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komponen. Misalnya kita memasukkan sebuah data pada piranti masukan, kemudian akan diproses oleh CPU. Nah, selanjutnya akan disimpan dalam memori sementara, misalnya, kemudian akan dikeluarkan di piranti keluaran. Nah, sistem bus itu dibedakan menjadi 3 saluran, teman-teman. Sistem bus yang pertama itu ada data bus atau saluran data. Nah, kalau untuk saluran data ini dia berfungsi untuk memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Jadi saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data itu terdiri dari antara 8, 16 sampai 32 saluran. Kemudian yang kedua itu sistem bus itu saluran yang kedua yaitu ada address bus atau saluran alamat. Jadi saluran alamat ini digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya ini ya. Jadi bila misalnya CPU ini ingin membaca sebuah word data dari memori misalnya, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat gitu. Ataupun misalnya ataupun contoh lainnya itu adalah misalnya bisa juga ini digunakan untuk mengirimkan alamat word pada memori yang akan diakses oleh CPU. Nah, gitu. Jadi pada intinya itu semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Itu intinya. Contohnya, untuk mengakses port maka kita juga harus memiliki alamat hardware-nya. Selanjutnya yang ketiga itu ada control bus atau saluran kontrol ya. Saluran kendali bahasa Indonesianya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau saluran kontrol ini digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Jadi karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Nah, untuk lebih paham lagi, maka saya sajikan sebuah gambar di sini. Jadi seperti yang teman-teman lihat bahwa CPU di sini ada CPU, ada memori, kemudian juga ada
proses input dan juga outputnya. Jadi kalau kita input sebuah data yang berkenaan dengan akses saluran alamatnya itu atau penggunaan data itu akan dibawa ke saluran control bus, kemudian dia akan dibawa ke CPU. Kemudian apabila dari CPU-nya itu data yang berkenaan dengan address bus alamat tadi ya, jadi dia pasti akan dibawa juga menuju ke akan disimpan di memori, kemudian selanjutnya dibaca di situ, dia akan dikeluarkan di output. Seperti itulah sistem busnya. Jadi selanjutnya sekian, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.